Jalan-jalan ke Jambi, lalu ke Lampung, lanjut Surabaya. Selamat Senin pagi, semangat ikut kuliah umum bersama. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, ya mahasiswi kelas Bahasa Indonesia yang mengambil mata kuliah Bahasa Indonesia semester ini ya, entah di bawah pengajaran dari Pak Jonter, Bapak Kusman, Ibu Kristina, atau saya sendiri. Selamat datang di kuliah umum Bahasa Indonesia dengan tema peranan Bahasa Indonesia dalam memasuki dunia kerja. Adapun tata tertib kuliah umum hari ini adalah peserta menonaktifkan pelantang selama kegiatan berlangsung dan membuka pelantang apabila diberikan kesempatan untuk bertanya pada sesi tanya jawab. Peserta mengikuti kuliah umum dari awal sampai selesai dan mengikuti seluruh kegiatan antara lain mengikuti kuis, mengisi presensi seminar, dan mengisi evaluasi seminar yang akan diberikan secara acak. Dosen tamu akan memaparkan materinya sesuai waktu yang ditentukan. Apabila peserta memiliki pertanyaan, silahkan mencatatnya terlebih dahulu, lalu menanyakannya setelah dosen tamu selesai memaparkan materi. Pada sesi tanya jawab, peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan menulisnya di chat room atau bisa langsung bertanya dengan mengaktifkan pelantangnya. Baik, dengan demikian kita buka acara kuliah umum kita hari ini, peranan Bahasa Indonesia dalam memasuki dunia kerja. Untuk membukanya, saya mempersilakan Bapak Jonter Sitorus sebagai koordinator mata kuliah Bahasa Indonesia untuk membuka acara kuliah umum dalam doa. Silakan. Baik, terima kasih Bu Kiki. Apakah suara saya terdengar jelas? Baik, terima kasih sebelumnya untuk Pak William yang sudah bersedia menjadi pembicara dalam kuliah umum kita. Nah, rekan-rekan mahasiswa semuanya, kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan pimpin dalam Kristiani. Buat rekan-rekan yang berbeda agama atau ajaran, mohon menyesuaikan. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan dan pertolongan-Mu, anugerah yang Kau berikan kepada kami semua, terutama ya Tuhan kesempatan yang baik ini, kami boleh mengadakan kuliah umum bersama Pak William. Tolong ya Tuhan, kuliah kami, terlebih pembicara Pak William di dalam menyampaikan pengalaman, teori, dan bahkan hal-hal yang berhubungan bagaimana peranan bahasa sangat penting di dalam dunia kerja. Tolong juga anak-anak, rekan-rekan mahasiswa, yang nantinya bisa menyimak dan bahkan mendengarkan dengan baik, serta mengikuti proses rangkaian perkuliahan dengan baik dari awal sampai akhir. Dan terlebih ya Tuhan, kami mohon bantuan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu untuk memberikan hati yang mau belajar untuk kami semua di dalam topik ini. Dan tolong juga ya Tuhan, alat-alat yang kami gunakan kiranya boleh berfungsi dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kuliah umum kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah Engkau yang berotoritas di dalam kegiatan ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Pak Jonter sudah membuka acara kita hari ini dengan doa. Tak berlama-lama, kita langsung sambut ya pimpinan dari FLA, Fakultas Liberal Arts, yaitu Pak Kusman Sudarja. Silakan Pak Kusman untuk memberikan kata sambutan. Baik, yang saya hormati Pak William, dosen kuliah umum kita pagi hari ini. Yang saya banggakan tim mata kuliah Bahasa Indonesia, ya, Pak Jonter, Bu Kristina, Bu Kiki. Yang saya kasihi rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti sesi kuliah umum pagi hari ini. Atas nama fakultas, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak William menjadi dosen tamu dalam
kuliah umum mata kuliah Bahasa Indonesia dengan topik peranan bahasa Indonesia dalam memasuki dunia kerja. Melihat latar belakang pengalaman Pak William, saya yakin apa yang disampaikan nanti adalah sebuah wawasan penting berkaitan pengaruh kompetensi berbahasa Indonesia yang perlu dimiliki oleh seorang profesional di dunia kerja. Oleh karena itu, saya mengimbau rekan-rekan mahasiswa UPH yang kami kasihi agar memanfaatkan sesi kuliah umum ini dengan baik, ya, sebagai persiapan kalian nanti dalam terjun ke kancah nyata sebagai praktisi profesional di bidangnya masing-masing. Akhir kata, saya ucapkan selamat belajar kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Terima kasih, Bu Kiki. Baik, terima kasih Pak Kusman untuk sambutan ya hari ini. Baik, ada pepatah bilang katanya tak kenal maka tak sayang ya. Nah, sebelum kita menyayangi pembicara kita hari ini ya, ada baiknya kita mengenal dulu siapa itu Pak William ya. Baik, William S. Icom M. Stratcom ya adalah ya kalau sekarang beliau menjadi baik beliau menjadi lead dari PR ya dan dari Stockbit dan Bibit ID ya. Pak William adalah alumni ya, alumni dari S2-nya ya di Master of Strategic Communication dari The University of Western Australia itu tahun 2018 sampai 2019 ya, dan merupakan alumni kebanggaan kita semua ya dari jadi mendapatkan Bachelor of Communication Science ya, Broadcast Journalism dari Universitas Pelita Harapan di tahun lulus tahun 2012 ya. Dan skills dari Pak William adalah selain di academic and creative writing, analytical and design thinking ya, dengan menguasai bahasa Indonesia, Chinese, English, and Hokkien, dan juga public speaking ya adalah expertise ya dari Pak William selain communication strategy ya dan media relations. Pak William juga mempublikasikan ya tulisan-tulisannya di dalam bentuk buku seperti Dua Pesisir, Antologi Cerpen Malaysia Indonesia, Bertahan Dalam Hujan untuk Pelangi dari Australia Barat untuk Indonesia. Ini dipublikasikan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Anak Jakarta Barat di Australia Barat, tidak ada yang namanya kebetulan ya. 3 tahun dari sekarang, dan pesan dari murid untuk guru, siapapun bisa melakukan kesalahan ya. Nah, itulah Pak William ya, semoga kita semangat ya. Sebelum Pak William memulai ya berbagi materi ya, izinkan saya untuk membagikan sebuah pantun. Jalan-jalan beli roti Maryam, enaknya dimakan bersama-sama. Mari kita sambut Pak William, alumni kece panutan kita semua. Silakan Pak William. Baik. Selamat pagi teman-teman. Pagi Pak William. Ya, baik. Saya mohon maaf sebelumnya. Apakah suara saya sudah jelas? Jelas Pak, jelas sekali. Ya. Sudah jelas ya. Oke. Terima kasih banyak. Saya barusan menggunakan satu gadget lagi, jadi mohon maaf apabila kalau suaranya ada sedikit gangguan. Baik, terima kasih sekali lagi. Tadi saya ingin ucapkan kepada Pak Kusman, kepada Pak Jonter, kepada Ibu Kristina, kepada Kak Kiki, dan juga kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih karena teman-teman semua sudah bersabar memberikan saya kesempatan untuk bisa bergabung lagi dan juga melaksanakan sesi sharing
pada kesempatan pagi hari ini. Shalom, saya ucapkan kepada teman-teman semua, dan sebelum nanti kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab, teman-teman, saya izin untuk memberikan sedikit paparan dulu mengenai topik pada pagi hari ini, yaitu peranan bahasa Indonesia dalam memasuki dunia kerja. Ini adalah sedikit paparan yang sudah saya sediakan, teman-teman. Apakah teman-teman sudah bisa melihatnya? Sudah ya? Oke. Baik, teman-teman semua. Jadi ketika pertama kali saya diminta oleh Kak Kiki dan teman-teman dari FLA untuk membawakan topik peranan bahasa Indonesia dalam masuki dunia kerja, saya sebenarnya deg-degan juga. Karena saya berpikir, apakah bahasa Indonesia saya itu sebaik itu, atau mungkin seformal itu, dan saya bisa memberikan sedikit sharing atau paparan kepada teman-teman semua. Tapi setelah saya berpikir lagi, saya pertama-tama menyadari bahwa bahasa Indonesia ini kan adalah milik kita semua, teman-teman. Jadi ini tidak eksklusif pada orang yang mungkin sudah punya pengalaman kerja sekian tahun atau sudah melalui berbagai perjalanan misalnya dalam dunia komunikasi, sudah menulis buku dan sebagainya. Nah, bahasa Indonesia ini adalah milik kita semua, sudah kita praktekkan, kita ucapkan, kita lafalkan mungkin sejak kita kecil, dan paparan pada pagi hari ini akan saya fokuskan bagaimana bahasa yang sebenarnya sudah kita kuasai ini bisa menjadi sesuatu yang bisa kita manfaatkan, kita pertajam, supaya membawa manfaat yang lebih baik lagi untuk kita semua dalam memasuki dunia kerja. Nah, ini apa yang akan saya lakukan di sini, saya sampaikan adalah berdasarkan pertama-tama pengalaman saya, teman-teman, di dunia kerja. Kemudian juga yang tidak bisa lepas adalah pengalaman akademik saya berkuliah di UPH, kemudian saya melanjutkan studi, dan juga berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Oleh karena itu, dalam menjawab request ataupun tawaran yang masuk kepada saya untuk membawakan topik ini, saya cukup percaya diri bahwa apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, teman-teman, secara umum topik kita pada pagi hari ini adalah tentang pengalaman saya, bahasa Indonesia, kemudian juga kalau kita bicara soal bahasa, itu harus gimana sih? Nah, ini saya bagi menjadi dua, baik itu bahasa Indonesia secara lisan maupun bahasa Indonesia secara tulisan. Dan juga puji Tuhan dari apa yang saya pelajari di UPH, dari apa yang dosen-dosen saya ajarkan, saya bisa berbagi sedikit tentang bagaimana kita menjadi seorang komunikator yang lebih strategis sehingga bisa menghasilkan output komunikasi yang lebih efektif juga. Tadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Kak Kiki di awal, ini adalah beberapa hal, beberapa pengalaman yang sudah saya lalui, teman-teman, sekitar 10 tahun terakhir. Jadi, hal yang ingin saya katakan adalah, meskipun teman-teman hari ini datang dari berbagai latar belakang studi, tidak semuanya mungkin studinya ilmu komunikasi. Tapi, satu hal yang cukup sama atau sifatnya bisa diterapkan di mana-mana adalah apabila kalau kita menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Percayalah bahwa dalam bidang pekerjaan apapun yang kita geluti kini dan nanti, itu adalah sesuatu yang bisa membawa manfaat maksimal buat kita. Jadi pengalaman saya telah membuktikan bahwa memang saya berkecimpung di bidang komunikasi. Bekerja sebagai seorang public relations, bertanggung jawab untuk
bagian corporate communication, saya pernah di bidang public outreach, government relations, kemudian marketing communication di berbagai perusahaan dari berbagai industri. Saya juga sangat berterima kasih atas apa yang sudah guru-guru saya atau dosen-dosen saya ajarkan. Oleh karena itu, ketika saya punya kesempatan untuk menjadi akademik tutor, untuk menjadi dosen paruh waktu sekarang di UI, itu adalah kesempatan yang pasti saya ambil, karena saya ingin juga meneruskan apa hal-hal baik yang sudah saya peroleh kepada adik-adik saya. Dan saya juga selalu mengatakan bahwa meskipun kita belajar misalnya di UI, mata kuliah tentang financial technology, tapi jangan melupakan arti pentingnya bahasa Indonesia. Jangan lupakan arti pentingnya komunikasi. Karena sebuah produk dan layanan yang baik itu hanya akan menjadi konsep kalau kita tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik. Dan ketika kita bicara dengan para pemangku kepentingan dalam konteks Indonesia, sangatlah penting adanya kita bisa berbicara, bertutur, dan juga menulis dalam bahasa Indonesia itu secara efektif. Nah, jadi kita samakan dulu ya teman-teman ya, bahwa mempelajari bahasa Indonesia ini adalah sebuah keharusan, adalah sebuah privilege, terlepas dari apakah teman-teman studinya itu ilmu komunikasi atau bukan. Nah, jadi kalau dalam pengalaman saya sekali lagi ingin mengucapkan rasa syukur lagi kapanpun saya kembali ke UPH. Karena apa? Ketika di tahun 2007 dulu, ketika saya duduk di kelas 12 di bangku SMA, saya mungkin ya, sama seperti teman-teman yang pernah galau, bingung, atau nggak tahu saya ingin kuliah apa. Terlebih, kuliahnya di mana? Apakah orang tua saya bisa support saya? Apakah secara ekonomi kami siap? Apakah secara sosial saya bisa beradaptasi? Atau bisa berteman? Atau bisa membangun jejaring dengan baik untuk masa depan saya? Nah, di tahun 2007, teman-teman, saya mendapatkan berkat Tuhan. Melalui UPH, saya mendapatkan beasiswa untuk bisa studi ilmu komunikasi, meskipun tuntutan akademisnya saya harus mencapai IP sekian, saya harus ABC. Saya percaya bahwa itu adalah sebuah bentuk pendewasaan diri yang mengajarkan saya nilai tanggung jawab. Nah, jadi selama 4 tahun saya studi, saya kerja keras sekali, teman-teman. Sampai akhirnya saya bisa lulus dengan baik. Waktu tahun 2012, wisuda, orang tua saya bisa duduk di depan juga, karena saya menjadi lulusan terbaik dari program studi ilmu komunikasi UPH. Jadi waktu itu IPK saya memenuhi syarat, kemudian statusnya magna cum laude, orang tua duduk di depan, saya juga mendapat tempat di atas panggung bersama lulusan terbaik yang lain. Nah, ada peran bahasa yang sangat besar, teman-teman, dari apa yang saya dapatkan. Yaitu ketika saya duduk di bangku SMA, saya selalu berusaha mengkomunikasikan diri saya, mengkomunikasikan value saya, mengkomunikasikan apa keunggulan, kekuatan, dan nilai plus dari saya yang membuat saya pantas untuk bisa menjadi seseorang, untuk pantas mendapatkan sesuatu. Nah, itulah yang saya alami dalam proses mendapatkan beasiswa untuk studi S1 saya. Kemudian setelah saya lulus S1, saya bekerja, saya merasa bahwa ini adalah saatnya saya untuk upgrade diri lagi secara akademis. Nah, karena saya sudah punya pengalaman, dapat beasiswa itu enak loh, meskipun tanggung jawabnya nggak mudah gitu ya.
Tapi kan sembari kita mendapat beasiswa, kita mendewasakan diri, kita juga bisa menambah network, dan juga bikin orang tua kita itu bangga gitu ya teman-teman. Jadi saya ingin dan saya bertekad, berkomitmen, gimana ya saya bisa dapat beasiswa lagi. Nah, dimulailah perjalanan saya teman-teman. Setelah saya kerja beberapa tahun, saya berusaha untuk mendapatkan beasiswa. Jadi saya apply ke LPDP Republik Indonesia, saya gagal, kemudian saya ikut seleksi untuk Australia Awards, saya gagal lagi. Kemudian saya ingat pengalaman saya ketika saya di UPH, meskipun saya anak beasiswa, saya pernah ikut program student exchange, dan itu diwawancara, dan 2 tahun berturut-turut, itu saya tidak berhasil. Tapi saya menganggap itu bukan berarti saya adalah seseorang yang gagal. Nah, sebagai seseorang yang tahu atau setidaknya berusaha untuk menggunakan bahasa dengan benar, saya tidak mau menjadi seseorang yang hanya bisa berkomunikasi secara strategis, secara baik kepada orang lain. Tapi kepada diri saya nggak bisa. Nah, saya nggak mau. Nah, jadi kalau kita bisa berbahasa dengan baik, teman-teman, kita akan tahu bagaimana caranya mengambil sudut pandang yang tepat. Bagaimana berkata pada diri kita sendiri. Meskipun saat itu saya berada dalam keadaan yang mungkin bagi sebagian orang saya gagal. Tapi saya tidak mau memberikan label atau stempel kepada diri sendiri sebagai seseorang yang gagal. Jadi saya mengambil sudut pandang, oh ini memang adalah proses pendewasaan diri. Jadi saya harus berusaha lebih baik lagi, saya harus merenung, belajar dari yang mungkin kurang efektif, sampai pada akhirnya apa sih yang bisa membantu saya mendapatkan beasiswa. Nah, sampai pada kesempatan yang tiba di penghujung tahun 2016. Jadi ketika saya ikut seleksi beasiswa LPDP untuk kedua kalinya, saya benar-benar serius. Oh, saya harus gimana? Oke, saya pastikan dulu saya mendapatkan surat penerimaan dari universitas yang ingin saya tuju. Kemudian seleksi LPDP ini itu kan adalah tentang menulis esai. Jadi saya berusaha menggunakan bahasa yang benar untuk menulis esai, menyampaikan apa yang menjadi kekuatan dari diri saya. Kemudian ketika seleksi itu dilakukan, kita akan dites bagaimana kemampuan kita dalam berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan juga seleksi wawancara yang tidak kalah pentingnya. Nah, apa yang saya alami, yang saya lakukan, yang saya dapatkan, ataupun kegagalan-kegagalan yang sudah saya lewati, teman-teman semua. Semuanya ini adalah interaksi saya dengan bahasa. Interaksi saya dengan proses komunikasi. Jadi mempelajari bahasa Indonesia ataupun bahasa apapun yang teman-teman geluti, ini tidak hanya masalah kontennya, tapi juga masalah konteksnya. Nah, kita akan bicara tentang konten dan konteks dalam pembahasan berikutnya dalam materi saya, tapi yang ingin saya katakan sekali lagi adalah kita sepakat dulu. Bahasa Indonesia ini tidak membatasi diri kita terhadap apa yang kita pelajari. Jadi kita ke depannya mau jadi apa? Profesional dalam profesi apapun, menjadi entrepreneur, wirausahawan misalnya, atau wirausahawati gitu ya. Apapun yang teman-teman lakukan, kemampuan berbahasa ini bisa membantu kalian meningkatkan kualitas diri, kualitas hubungan dengan orang lain, dan pada akhirnya menambah kualitas dari apa yang kalian lakukan dalam bidang-bidang yang kalian geluti. Oke. Nah, kita hari ini bicara tentang peranan bahasa Indonesia dalam dunia kerja. Secara sederhana, presentasi saya ini adalah tentang 3E. Nah, E yang pertama adalah etika, teman-teman. Nah, jadi saya yakin dan percaya
teman-teman yang sudah sampai pada tingkat mahasiswa-mahasiswi di perguruan tinggi, ini sudah berinteraksi dengan bahasa Indonesia sejak kalian kecil. Jadi saya tidak perlu menyinggung soal EYD, ataupun misalnya kurikulum, ataupun misalnya materi-materi lain yang teman-teman perlu pelajari di mata kuliah bahasa Indonesia. Meskipun ini saya lihat Pak Jonter senyum-senyum ya, mungkin masih ada teman-teman yang dapat nilainya mungkin mepet-mepet gitu ya dalam mata kuliah bahasa Indonesia, ya nggak apa-apa. Biasanya yang terkesan gampang, yang kita bicarakan sehari-hari, ini ketika dites, wah nilai kita tidak sebagus bahasa Inggris kita gitu ya. Nah ini menjadi catatan buat kita semua tentang bagaimana mempelajari bahasa Indonesia itu secara utuh. Jadi tidak hanya prakteknya, tapi kita juga punya prinsip-prinsip dasar-dasar yang kuat tentang bahasa. Nah pertama-tama teman-teman semua, kalau kita bicara soal komunikasi lisan di dunia kerja, ini yang pertama adalah simple, 3S, senyum, salam, sapa. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa salah. Coba teman-teman mengunjungi tempat publik, tempat wisata, restoran, atau dimanapun kalian berada. Kalau kita berinteraksi dengan seseorang yang sopan, yang tersenyum secara proper, secara layak, mengucapkan salam dengan sopan, kemudian menyapa dan menawarkan kita bisa membantu apa kepada orang lain, itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Dan meskipun bagus, meskipun ini sangat mendasar, tapi ternyata tidak semua orang menerapkan prinsip sederhana ini. Jadi kita mungkin punya kemampuan yang baik, kita punya produk dan layanan yang baik. Tapi ketika kita lupa 3S ini, kadang-kadang potensi yang ada itu jadi terhalang. Jadi jangan lupa teman-teman untuk menggunakan 3S di dalam apa yang kalian lakukan sehari-hari. Oke, kemudian dari disiplin ilmu komunikasi yang saya pelajari, saya menarik kesimpulan bahwa berkomunikasi itu tidak terjadi dalam ruang hampa. Jadi ada kalanya teman-teman mungkin tahu bagaimana caranya membuat karangan, bagaimana caranya melakukan public speaking, bagaimana caranya membangun hubungan dengan orang lain. Tapi misalnya ketika kalian bertemu seseorang untuk pertama kalinya dan kalian tidak kenal orang tersebut, itu harus gimana? Nah, disiplin ilmu komunikasi telah mengajarkan saya bahwa hubungan sosial itu ada teorinya, yaitu teori pengurangan ketidakpastian, yang diibaratkan sebagai sebuah bawang, teman-teman. Jadi kalau kita mengupas bawang, itu adalah dari lapisan yang paling luar sampai akhirnya ke lapisan intinya. Nah, dalam berkomunikasi, dalam berbahasa, kita mungkin tahu ratusan, ribuan kata, kalimat yang bisa kita gunakan. Tapi bagaimana menggunakannya? Nah, itu adalah konteks. Jadi ingatlah bahwa dalam bidang kehidupan apapun, dengan siapapun kita berinteraksi, etika dalam komunikasi lisan dan juga tulisan adalah berfokus pada bagaimana kita mengurangi ketidakpastian antara kita dengan pihak atau lawan bicara kita. Misalnya, untuk pertama kalinya saya bertemu Pak Jonter secara tatap muka. Mungkin secara umum, topik-topik pembicaraan yang akan kami bicarakan adalah seputar UPH, seputar program studi, kemudian olahraga favorit, hobi, dan hal-hal yang mungkin lebih umum. Dan kita tidak akan membicarakan mungkin aspirasi secara pribadi atau preferensi pribadi lainnya di dalam pertemuan pertama kita. Nah, seiring waktu, oh ternyata saya dan Pak Jonter sama-sama suka sepak bola. Kami main sepak bola sama-sama, kami kebetulan suka kopi hitam yang sama,
Kemudian, oh ternyata orang tua saya dan Pak Jonter berasal dari kampung halaman yang sama. Oh, jadi dekat gitu ya. Kita jadi ngobrol hal-hal yang lebih personal. Sah-sah saja, teman-teman. Dan itu adalah bagaimana teori pengurangan ketidakpastian ini bekerja. Jadi kita punya bahasa, jadi kita punya kalimat, dan kita tahu bagaimana menggunakan bahasa dan kalimat tersebut untuk membangun hubungan yang strategis, hubungan yang layak, hubungan yang penuh etika juga dengan orang lain. Terlepas dari apakah orang tersebut adalah dosen kita, teman kita, adik-adik kita, ataupun rekan kerja atau rekan bisnis. Jadi prinsipnya semuanya sama. Dan juga seorang filsuf dari Yunani yang bernama Plato, beliau pernah berkata bahwa seseorang yang bijaksana adalah seseorang yang bicara atau berkomunikasi ketika orang tersebut punya sesuatu untuk dibicarakan. Dan sebaliknya, orang yang kurang bijaksana adalah orang yang berkata atau berbicara hanya karena ia ingin berkata atau berbicara sesuatu. Jadi mungkin tidak ada konteksnya, tidak ada isinya juga. Nah, kalau di bahasa Indonesia mungkin ada peribahasa tong kosong nyari bunyinya. Yang penting bunyi dulu, meskipun tidak ada isinya tidak apa-apa. Nah, itu yang perlu kita hindari. Dan juga teman-teman, di dalam penggunaan bahasa Indonesia kita, dalam membangun hubungan dengan orang lain, dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan atau bisnis kita, ini perlu kita ingat bahwa klarifikasi dan konklusi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penggunaan bahasa kita. Jadi misalnya gini, kalau teman-teman berhubungan dengan orang lain dan ada tujuan tertentu yang ingin kalian capai, kan dalam membangun argumen atau kalimat kalian punya pembukaannya, punya introduction, kemudian masuk ke inti pembicaraan. Apa nih yang ingin dibicarakan? Apa yang ingin dicapai? Tujuannya apa? Metodenya bagaimana? Nah, setelah kita berdiskusi dengan orang lain, dan kita tahu bahwa ada sesuatu yang perlu kita lakukan, atau kita perdalam untuk mencapai tujuan tersebut, dan kita sepakat mengenai 1, 2, atau 3 hal. Nah, setelah sampai pada kesepakatan tersebut, jangan lupa, kalau kita tidak mengerti, atau ada hal-hal yang kurang jelas misalnya, gunakan bahasa kita dengan sopan, dengan penuh etika, untuk mengklarifikasi apakah saya dan lawan bicara saya sudah berada dalam pemahaman yang sama. Karena kalau tidak, kita punya interpretasi yang beda terhadap kesepakatan, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, itu tidak akan ketemu. Oleh karena itu, kita perlu mengklarifikasi, menggunakan bahasa kita. Dan juga jangan lupa, kita harus menyimpulkan. Jadi dalam pertemuan kita, dalam komunikasi kita, dalam interaksi kita, apa nih ujungnya? Apa kesimpulannya? Ya, sama teman-teman, misalnya nanti kalian dibimbing oleh Pak Jonter atau Bapak Ibu dosen yang lain dalam membuat skripsi, bab terakhir itu adalah konklusi, kesimpulan. Jadi dalam komunikasi kita ini juga harus ada yang disimpulkan. Kadang-kadang orang salah paham, dia salah interpretasi, hanya karena dia tebak-tebakan. Padahal untuk sesuatu yang clear, kita mau mengambil solusi A atau B, harus disimpulkan. Tidak bisa kita, oh saya lihat wajahnya demikian, jadi saya ambilnya A. Padahal kita punya kesempatan untuk mengklarifikasi, untuk mencari kesimpulan. Lain kalau kita terlibat dalam komunikasi yang hanya spontan. Mungkin kita mempelajari bagaimana mimik seseorang. Itu ada ilmunya. Tapi sebisa mungkin, kapanpun ada kesempatan, gunakan kalimat-kalimat kalian, gunakan bahasa kalian untuk mencari kesimpulan dari setiap komunikasi yang kalian lakukan. Nah, ini prinsip dasarnya. Kemudian, teman-teman sekalian, kita bicara soal peranan bahasa Indonesia dalam memasuki dunia kerja.
Nah, artinya kita tidak sekedar masuk ke dunia kerja, kita bilang, saya tahu arti kata dari ribuan kata. Saya ini seperti KBBI berjalan. Yes, itu adalah sesuatu yang sangat oke, yang sangat baik. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita bisa menggunakan pengetahuan kita atau kedalaman bahasa kita itu dengan yang kedua, yaitu dengan empati. Tadi yang pertama ada pagarnya ya, ada batasnya yaitu etika, dan kedua sekarang dalam hubungan antar manusianya ada empatinya. Nah, empati itu bagaimana caranya kita menerapkan? Saya mohon maaf menggunakan istilah bahasa Inggris di sini, tapi LAST ini adalah salah satu prinsip yang paling umum yang sudah teruji waktu digunakan seantero dunia tentang membangun layanan konsumen yang baik. Yaitu pertama-tama kita berusaha mendengar. Mengetahui dulu ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, dengan rekan kerja kita, dengan atasan, dengan dosen kita, teman-teman, adik-adik, ataupun orang yang baru kita temui untuk pertama kalinya. Kita dengarkan, oh ada apa? Apa intinya? Apa kontennya? Apa konteksnya seseorang ini berkata demikian? Kemudian, ketika orang tersebut menyampaikan sesuatu, kita perlu melakukan acknowledgement. Ya, kita mengakui bahwa apa yang orang lain katakan itu relevan atau penting. Karena gini teman-teman, seiring kita bertumbuh, seiring dunia kita membesar, mungkin kadang-kadang, saya nggak bilang teman-teman ya, ada sebagian orang yang dia lupa dengan akarnya. Dia lupa dari mana dia datang. Dia lupa siapa yang bersama-sama dia ketika dia belajar dan berkembang. Ada orang yang, oh, sekarang dia sudah hebat misalnya. Dia karirnya sudah bagus. Dia sudah bekerja di dunia maju gitu ya, atau di negara-negara besar, negara industri. Dia kembali ke alma maternya misalnya. Alma maternya mungkin adalah universitas yang tidak terlalu besar di pulau terpencil di Indonesia, dan seolah-olah dia berada di atas institusinya. Itu sudah sombong, penyakit atau gejala yang dibenci oleh Tuhan. Nah, dalam komunikasi, ketika kita merasa bahwa saya menguasai apa yang saya kuasai, saya menguasai bidang saya, jadi jangan merasa lebih pintar deh dari saya, misalnya. Mungkin sah-sah saja kita merasa bahwa, oke, saya sudah cukup ahli dalam bidang yang saya geluti. Tapi itu tidak berarti ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, dan kita merasa bahwa apa yang orang lain ngomong itu adalah sesuatu yang sangat dangkal misalnya, atau sangat sederhana, atau bahkan dalam bahasa kita ini tidak nyambung. Jadi kita merasa apa banget sih orang ini ngomongnya kok nggak nyambung, atau nggak bagus, atau nggak keren, atau nggak selevel saya misalnya. Nah, ketika itu terjadi, namanya kita sudah tidak meng-acknowledge orang lain, dan kita sudah sombong. Nah, jadi dengan kita berusaha mendengar, dan kita mengakui, oh mungkin inilah masalah sederhana yang tidak dipahami, yang ingin diketahui, dan ingin diselesaikan oleh orang lain. Kita menempatkan diri kita sebagai orang yang setara dengan yang mengucapkan tersebut. Nah, kalau kita begitu, kita bisa berkomunikasi dengan empati. Dan ketika kita sudah menyamakan frekuensi kita, oke, meskipun ini sederhana, kita bisa bantu apa? Kita bisa selesaikan apa? Dan teman-teman, percayalah bahwa melakukan bisnis kalian sendiri itu adalah tentang menyelesaikan persoalan yang dirasakan oleh konsumen kalian. Dan ketika kalian bekerja dalam profesi apapun, yang kalian lakukan adalah menyelesaikan masalah ketidaktahuan, ketidakmampuan, ataupun jurang pemisah antara hari ini dan esok yang kita jembatani melalui pekerjaan dan karya-karya kita. Jadi misalnya kita bekerja di bidang public relations. Yang kita jembatani adalah ketidaktahuan publik mengenai apa yang perusahaan atau organisasi kita lakukan.
Melalui berbagai cara, berbagai media, berbagai konten, kita jembatani supaya orang lain memahami dan mereka punya kesadaran dan mereka tergerak untuk bergabung bersama kita, untuk menggunakan layanan kita misalnya. Nah, itu intinya adalah menyelesaikan masalah. Mungkin teman-teman hari ini kalau kalian bisa mengaitkan pengetahuan kalian dengan apa yang saya lakukan sehari-hari di bidang investasi, di bidang keuangan. Saya yakin ada sebagian dari teman-teman yang hadir hari ini sudah tahu bagaimana caranya berinvestasi di pasar modal. Mungkin kalian trading setiap hari. Mungkin kalian sudah cukup paham tentang apa itu misalnya aset kripto. Atau kalian bisa mendapatkan uang jajan tambahan dari kemampuan kalian berinvestasi di pasar modal. Yes, itu adalah hal yang sangat bagus dan 2 jempol untuk teman-teman semua. Tapi kalau kami di industri, teman-teman, kami melihat di samping orang-orang yang sudah punya pengetahuan sedemikian tingginya, masih ada di saat yang sama, di tempat yang berbeda di Indonesia, orang-orang yang masih terkena misalnya investasi bodong. Mereka yang masih tidak memahami pasar modal itu apa, cara masuknya seperti apa, minimalnya saya harus punya uang berapa, saya harus bagaimana, saya nggak mau kena tipu, saya inginnya berinvestasi di tempat yang benar. Tapi mereka tidak tahu. Nah, kalau kita menggunakan kacamata kita untuk mengatakan, ya elah, kamu cupu banget sih, atau kasihan banget sih, hari gini masih nggak ngerti, atau ketinggalan zaman banget sih. Nah, yang ada adalah sombong. Dan kita tidak menyelesaikan masalah. Nah, hanya dengan kita bisa menempatkan diri, meletakkan kaki kita di sepatu orang-orang yang berbeda pandangannya dan latar belakangnya dengan kita. Dan kita mengakui bahwa itu adalah penting. Maka hanya dengan cara demikianlah kita bisa berempati terhadap orang lain. Dan jangan lupa, meskipun kita yang membantu orang lain, dalam industri kita, dalam karya-karya kita, perhatikan bahwa sebuah ucapan terima kasih itu membuat perbedaan yang sangat besar. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, hubungan kita dengan orang lain, dengan teman, dengan orang tua, ataupun dengan anggota keluarga yang lain, sebuah ucapan terima kasih itu adalah pembeda dari kualitas hubungan yang excellent, yang baik banget, sama yang biasa-biasa saja. Ini adalah pembeda dari hubungan yang harmonis dengan hubungan yang mungkin retak. Karena kita dianggap atau kita menganggap orang lain itu kok tidak tahu terima kasih misalnya. Jadi kata terima kasih ini tidak hanya sopan santun, tapi sebuah pembeda yang bisa menentukan kualitas hubungan kita dengan orang lain. Jangan lupa teman-teman. Dan yang kedua, aspek audiens atau penonton atau lawan bicara. Jadi misalnya, kalau kita ingin melakukan sebuah presentasi bisnis, kita coba tanya diri kita, kira-kira kalau saya sebagai penonton, sebagai audiens, saya harus duduk 2 jam melihat si presenter itu membawakan 150 slide PPT. Saya akan bosan nggak? Kalau kira-kira saya akan bosan, berarti saya memulai pendekatan komunikasi saya dengan cara yang saya anggap tidak membosankan apabila saya menjadi audiens atau pendengarnya. Nah, jadi kita selalu bisa menempatkan diri dari posisi orang lain. Kira-kira kalau saya bicaranya terlalu cepat, orang lain itu akan nangkep nggak ya? Atau kalau saya menggunakan kata-kata yang sulit misalnya, yang hanya segelintir orang yang paham, ini kira-kira akan efektif nggak ya? Nah, kalau tidak, jangan lakukan itu. Nah, jadi kita harus bisa berempati dan melihat persoalan dari sudut pandang audiens kita. Dan terakhir dalam aspek empati ini adalah aturan 3 kalimat. Jadi misalnya, anggaplah teman-teman bertemu saya di tengah lapangan atau di tengah hujan deras. Saya
terengah-engah karena sudah lari 3 km. Kemudian sendal saya hilang 1. Kemudian berada dalam keadaan yang teman-teman nggak tahu saya ini lagi mengalami apa sih. Nah, ini ibaratnya teman-teman bisa menggunakan 3 kalimat ketika kalian berjumpa dengan saya untuk pertama kalinya untuk mencari tahu saya ini sedang mengalami apa. Seperti misalnya, kenapa ngos-ngosan, kenapa sendalnya hilang, kenapa hujan-hujanan misalnya. Nah, sama ketika kita berhadapan dengan orang lain, saya nggak bilang teman-teman ya, tapi mungkin orang lain atau kita juga pernah melakukannya. Kita terlalu cepat menghakimi orang lain dengan vonis yang ada di dalam pikiran kita tanpa kita mau tahu atau mencari tahu. Nah, aturan 3 kalimat ini membuat kita setidaknya pertama-tama tidak dulu menghakimi orang lain. Karena kalau kita sudah menghakimi, kita sudah tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Kita sudah tahu orang ini jelek, orang ini bohong, orang ini minus misalnya, tanpa kita mau tahu lagi. Nah, sedangkan dalam sebuah komunikasi yang strategis, kita tidak menggunakan asumsi-asumsi, tapi kita berusaha mencari tahu. Oke, bagi kita, apa yang orang lain lakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai kita. Tapi kita jaga dulu, kita keep dulu nilai-nilai kita buat diri kita sendiri. Kita coba tanya, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu bisa sampai di posisi ini? Apa yang terjadi? Apa yang salah? Apa yang kira-kira bisa saya bantu misalnya? Nah, gunakanlah kalimat kita untuk mencari pemahaman. Setelah kita memahami, kita bisa balik lagi ke last. Kita sudah dengar, oke, kita sudah mengakui bahwa sekecil apapun, seaneh apapun, atau sekonyol apapun yang orang lain lakukan dalam persepsi kita, kita sudah berusaha memahami. Kemudian, apa yang menjadi inti dari komunikasi ini? Apa yang bisa kita bantu? Apa yang bisa kita selesaikan? Dan kalau kita sudah mendisiplinkan diri untuk melakukan prinsip-prinsip ini, teman-teman, percayalah bahwa komunikasi bahasa Indonesia ini bukan ilmu atau pengetahuan atau skill yang berada di luar diri kita, yang bisa kita ambil kapanpun kita perlu. Tapi itu adalah kemampuan yang sudah melekat dalam diri kita. Jadi tidak hanya dalam pekerjaan, tapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam interaksi kita dengan orang lain, itu sudah senafas dengan kita. Dan itu bisa dipelajari, bisa dibiasakan. Dan ini ada 2 slide lagi, teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab. Mohon maaf apabila sedikit terlalu panjang. Jadi yang ingin saya katakan dalam aspek yang ketiga, ini adalah tentang efektif. Nah, komunikasi pada dasarnya dalam model matematika komunikasi ini adalah si A mengirimkan pesan kepada si B dengan metode atau medium tertentu dengan sesedikit mungkin gangguan komunikasi, gangguan dalam proses tersebut. Jadi misalnya di awal kegiatan kita tadi saya mengalami gangguan di mikrofon, di headset saya, di laptop saya. Kegiatan sempat tertunda sekitar 10 menit. Nah, dari gangguan yang ada tersebut, sebagus apapun materi yang saya miliki, atau seantusias apapun saya ingin menyampaikan sesuatu kepada teman-teman semua, itu tidak akan tersampaikan dengan baik. Karena adanya gangguan dalam komunikasi. Nah, Kak Kiki menghubungi saya, akhirnya saya menggunakan smartphone saya untuk suara saya, kemudian gambarnya dari laptop. Saya mohon maaf kalau masih ada sedikit gangguan dari segi suara, tapi setidaknya apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman itu sudah ada jembatannya, sudah ada metodenya, meskipun tidak sempurna. Berarti gangguannya masih ada, tapi sudah tidak sebanyak di awal acara tadi. Di awal tadi teman-teman hanya bisa melihat mimik saya. Suara saya tidak keluar sama sekali.
Tapi sekarang sudah lumayan. Nah, teman-teman, gangguan ini tidak melulu soal sinyal, tidak melulu soal perangkat keras dari laptop saya. Tapi dalam kehidupan sosial, gangguan yang kita miliki adalah dari dua. Secara internal, kita punya asumsi dan penghakiman kita terhadap orang lain. Jadi orang lain belum ngomong, kita sudah, dia pasti salah. Dia pasti bohong. Dia pasti tidak baik. Dia pasti ABC. Oh, dia orang tuanya demikian. Jadi dia pasti demikian. Kita sudah menghakimi orang lain misalnya. Itu adalah gangguan. Secara eksternal, manusia adalah makhluk sosial. Kita seringkali berkelompok dengan teman-teman kita. Kadang-kadang dalam psikologi kelompok, seseorang yang merasa dirinya lebih unggul, itu cenderung melihat mereka yang kurang unggul itu sebagai lebih rendah dari mereka. Jadi, yang banyak sudah pasti lebih benar. Yang banyak sudah pasti harus menang. Yang sedikit itu dikucilkan. Nah, kita mungkin sekali waktu pernah melakukan, pernah juga menjadi korban. Kita tahu kalau menjadi korban sangat tidak enak. Dan kalau kita melakukan, kita tahu juga bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baik. Nah, jadi gangguan dalam komunikasi ini bisa datang dari banyak faktor, dari banyak aspek, dari banyak sisi, teman-teman. Ketika gangguan itu bisa kita minimalisasi, disitulah kita punya komunikasi yang efektif dengan orang lain. Dan berkaitan dengan teknik, ada yang namanya priming, ada yang namanya framing. Nah, kalau kita bicara soal priming, kita tahu teman-teman, kalau teman-teman harus menyebutkan berapa jumlah tarian di Indonesia, mungkin lebih dari 100. Dari setiap daerah ada dan lebih dari 1. Tapi misalnya, nanti ada acara G20 di Bali. Kita punya waktu 15 menit untuk menampilkan tarian khas Indonesia. Berarti kita nggak bisa dong, ada 100 tarian. Nah, dalam 15 menit, dipilihlah misalnya 5 atau 6 tarian yang mewakili setiap pulau yang ada di Indonesia. Pulau-pulau besar misalnya. Itu namanya priming. Kita tahu, dari list kita ada 100, tapi kita menggunakannya hanya 6 untuk mewakili misalnya. Nah, ini juga sama. Ketika kita punya waktu misalnya 30 menit bimbingan dengan dosen kita. Kita tahu bahwa waktu dosen kita itu berharga dan kita punya banyak hal yang ingin kita bicarakan. Tapi bagaimana caranya nih agar 30 menit tersebut efektif, untuk dosennya juga tidak buang-buang waktu beliau, untuk kita ada progres terhadap karya tulis kita misalnya. Nah, teman-teman harus bisa memilih dan memilah mana yang harus disampaikan. Dan yang kedua adalah soal framing. Nah, teman-teman, kita tidak bisa melihat dunia ini sebagai hitam putih. Orang atau seorang tokoh publik misalnya memiliki berbagai sisi kehidupan. Ada plusnya, ada minusnya. Nah, dari berbagai sudut pandang masyarakat melihat tokoh ini, timbullah perdebatan, timbullah diskursus di publik. Sampai akhirnya dari proses interaksi tersebut muncullah kesimpulan, oh, orang ini cocok mewakili aspirasi masyarakat misalnya. Jadi tidak ada sesuatu yang benar-benar hitam putih. Nah, oleh karena itu dari tadi saya mengatakan kita tidak boleh terlalu menghakimi orang lain, karena selalu ada pandangan alternatif yang bisa kita ambil untuk melihat sisi-sisi tertentu dari orang tersebut. Jadi misalnya kita bicara demikian saja. Saya waktu kecil saya punya trauma. Saya diisengin terus sama teman saya yang namanya David. Si David ini nyebelin banget. Sampai gede, saya pokoknya semua orang yang namanya David, saya sebel. Gitu ya.
Jadi saya tidak mau doing business dengan orang yang namanya David, karena ini sudah tidak sesuai dengan prinsip saya misalnya. Padahal ada loh si David yang baik misalnya. Jadi kita melihat sesuatu itu harus secara proporsional dari berbagai sudut pandang. Tidak selamanya kok orang itu salah. Dan meskipun dia salah, tetap kok dia ada sisi benarnya yang bisa kita lihat kalau kita mau lihat. Ya, inilah yang membedakan seseorang yang bisa berkomunikasi dan melihat persoalan itu secara parsial atau secara utuh, gitu teman-teman. Dan ketika kita berkomunikasi, konten itu adalah apa? Kita menguasai bahasa sehebat apapun, selancar apapun, sedalam apapun, itu adalah konten. Tapi ketika kita mengkombinasikan pengetahuan kita dengan konteks, adalah kenapa kita berkata demikian dan bagaimana kita menyampaikannya. Teman-teman mungkin pernah mendengar di dalam dunia startup, itu ada yang namanya elevator pitch. Itu hanya 1 menit. Bagaimana dalam 1 menit menyampaikan 5W1H keunggulan dari perusahaan dan idenya teman-teman. Sementara kita punya misalnya business meeting yang waktunya 30 menit untuk menyampaikan hal yang sama. Nah, jadi kita menguasai bahasa itu satu hal, tapi bisa menggunakan secara efektif, secara tepat guna, itu yang menjadi pembeda. Seseorang yang menguasai bahasanya itu hanya bahasanya, atau bisa menggunakan bahasa tersebut untuk memajukan diri dan perusahaannya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk slide terakhir, ini berkaitan dengan penulisan. Saya rasa ini cukup umum ya teman-teman ya. Nanti akan kita bahas dalam sesi tanya-jawab kalau teman-teman tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang komunikasi tertulis. Jadi untuk sekarang saya ingin mengembalikan kepada moderator dulu dan kita lanjutkan untuk sesi tanya-jawab. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Baik, terima kasih Pak William. Kita berikan reaksi dulu, boleh berupa tepuk tangan ya atau apapun itu untuk mengapresiasi ya nafasnya Kak William ya yang tadi apa tidak terputus-putus ya menyampaikan apa yang mau disampaikan. Baik, teman-teman, rekan-rekan mahasiswi yang kami kasihi. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung raise hands ya, atau memencet tombol raise hands ya, mengangkat tangan ya, silahkan. Atau mungkin ada yang ingin bertanya melalui kolom chat juga boleh ya, silahkan. Ada yang ingin berpartisipasi? Oh, belum ada ya. Wah, kalau belum ada, ini mungkin kita persilakan ya pembicara kita Kak William untuk melanjutkan tadi yang bagian tulisan ya, karena komunikasi ya menggunakan bahasa Indonesia ya tidak hanya secara lisan ya, tapi juga secara tulisan. Nah, boleh nih ya, saya juga penasaran ya, kira-kira Pak William mau berbagi tentang apa? Silakan Pak William. Baik Kak Kiki dan teman-teman semua. Kalau demikian, saya izin untuk melanjutkan slide terakhir ini tentang komunikasi secara tertulis. Jadi pada prinsipnya, saya ini teman-teman lahir dari keluarga yang mengajarkan saya untuk berbicara bahasa itu bahasa Hokkien. Jadi itu adalah bahasa ibu saya. Saya tidak diajarkan bahasa Indonesia di rumah. Nah, kecintaan saya pada bahasa Indonesia itu bertumbuh seiring saya sekolah formal. Jadi saya sekolah taman kanak-kanak, itu diajarkan dalam bahasa Indonesia, sekolah SD juga full bahasa Indonesia, SMP, SMA bukan di sekolah internasional juga, pokoknya yang bahasa pengantarnya bahasa Indonesia. Dan dari berbagai tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru saya, masukan-masukan, feedback yang saya dapatkan, saya bisa dibilang salah satu murid
yang nilai bahasa Indonesianya paling bagus, meskipun di rumah tidak bicara bahasa Indonesia. Karena apa? Karena dari pembelajaran tersebut, saya menyadari bahwa bahasa itu satu hal, dia adalah konten, dia adalah struktur, dia adalah keteraturan yang perlu kita pelajari dan tidak banyak berubah. Itu prinsip dasarnya. Jadi saya mempelajari bahasa Indonesia, saya ingin tahu kalau EYD seperti apa, kalau formal seperti apa, kalau membuat karangan deskriptif, misalnya naratif, itu harus gimana, saya pelajari betul-betul. Kemudian ditambah dengan beberapa prinsip yang saya pelajari dari Bapak Ibu guru saya. Yang pertama adalah yang KISS ini, keep it short and simple. Jadi dari pemahaman saya, untuk berbicara itu word by word. Satu kata demi satu kata. Satu kalimat demi satu kalimat. Kalimatnya yang clear. Satu kalimat, ya satu ide. Kemudian satu paragraf, ya beberapa kalimat. Satu paragraf, ya satu ide utama, gitu ya. Ini adalah prinsip yang sangat umum, sangat bagus, dan sudah teruji waktu. Jadi saya hanya mengikuti. Dari pemahaman untuk menjelaskan segala sesuatu menggunakan bahasa Indonesia, ini dengan pendek, dengan sederhana, lahir beberapa buku. Lahir lebih dari 40 artikel yang saya tulis. Kenapa? Karena saya tidak melihat proyek besar ini sebagai proyek besar. Saya melihat ini sebagai proses bagaimana menyampaikan argumentasi, menyampaikan ide, itu dengan pendek-pendek, dengan sederhana. Seperti kita sedang ada percakapan dengan orang lain. Percakapan antar manusia. Saya hari ini ngobrol dengan Kak Kiki. Gimana kabarnya Kak? Apa proyek yang sedang Kakak kerjakan? Apa tantangan menjadi dosen? Apa senangnya? Hobi Kakak apa? Dulu sekolahnya di bidang apa, kemudian kok bisa memutuskan akhirnya mengajar mata kuliah bahasa Indonesia. Dulu Kak Kiki, setahu saya, sekolahnya teacher college. Itu dapat ilmu apa aja, sekarang kepake nggak, masih relevan nggak, kemudian trennya apa sekarang di bidang teacher, di teacher college itu misalnya. Jadi satu artikel. Kita panjangin lagi. Kak Kiki secara personal punya impian apa, aspirasinya gimana, kemudian kalau secara sosial, sukanya biasa melakukan apa, olahraga, dan segala aspek kehidupan dari seorang Kak Kiki, kita bisa gali menjadi satu buku. Nah, yang penting kita punya mindset, kita menggali sesuatu itu secara sederhana. Kita nggak usah ribet, kita nggak usah pusing, nggak usah kebanyakan asumsi di awal. Kita jalani aja satu persatu, satu kalimat demi satu kalimat. Saya dulu di tahun 2012 awal-awal lagi skripsi, saya melihat outline dari skripsi di UPH itu sekitar 5 bab, dari pembukaan, landasan teori, metodologi, pembahasan sampai ke kesimpulan. Itu minimalnya 60 halaman. Saya nggak mau mikir, aduh ini gimana ya supaya bisa mencapai 60 halaman. Saya ngalir aja. Saya mencari ide, saya mencari metode, berpikir secara sistematis, ujung-ujungnya 260 halaman. Sampai bingung penguji saya. Tapi kan tidak ada maksimalnya. Karena apa? Terlalu ngalir, terlalu sederhana, terlalu simpel, sampailah kemana-mana. Sampai pada kesimpulan, semuanya penting. Ya udah saya sajikan aja deh, supaya menjadi satu skripsi yang utuh gitu. Tapi dari awal saya tidak berpikir saya mau berapa halaman, tidak. Yang penting hari ini satu bab kecil ini saya kerjakan dengan baik. Saya kerjakan sebaik-baiknya. Saya cari info yang valid. Kalau nggak ngerti, saya nanya kepada pembimbing saya. Dan ternyata ini adalah prinsip yang tidak hanya untuk komunikasi tertulis, tapi juga untuk hidup saya secara umum. Kayak misalnya saya ingin punya masa depan yang lebih baik lagi. Tapi saya tidak mau
terjebak dalam pikiran masa depan, sehingga saya melupakan proses saya hari ini. Saya tidak mau terlalu khawatir tahun 2023 akan resesi ekonomi. Yang penting, ini masih di bulan Oktober, kita masih punya karya yang harus kita lakukan, ya kita lakukan day by day dengan sebaik-baiknya aja. Nah, itu merambat gitu ya ke dalam cara hidup dan cara pikir saya juga. Dan kedua, kalau kita bicara soal komunikasi secara tertulis, kita kembali kepada teori komunikasi, paradigma naratif. Artinya apa? Artinya manusia itu diasumsikan sebagai makhluk pencerita. Dan kita membentuk dunia di sekitar kita dengan cerita-cerita, dengan narasi-narasi yang ada. Contohnya, ketika ada isu tentang krisis ekonomi misalnya, percayalah pada saya, apabila seluruh media massa di dunia tidak memberitakan soal potensi resesi ekonomi, tidak akan ada ketakutan atau kekhawatiran dari masyarakat. Justru karena adanya narasi, adanya cerita tentang potensi krisis ekonomi tersebut, diberitakan secara berulang-ulang, masuk ke dalam gadget-gadget kita. Kalau bahasa Indonesianya ke dalam gawai-gawai kita. Itu membuat dunia kita berubah. Kita punya pemahaman, cara kita mencerna dunia kita adalah lewat cerita. Nah, teman-teman, kalau kita ingin menulis, perhatikan pertama-tama tujuan penulisan kita itu apa? Oh, kita mau membangkitkan optimisme orang yang membaca. Gunakanlah narasi yang positif. Gunakanlah narasi yang menginspirasi. Gunakanlah narasi yang membangkitkan semangat. Jadi ada dua cara misalnya dalam menjual salep untuk keseleo. Kita mau fokus pada betapa tidak enaknya keseleo ini, sakit, nggak bisa tidur, ya sampai melilit gitu sakitnya, atau fokus pada penyembuhannya. Fokus pada hal-hal yang enak ketika konsumen kita sudah menggunakan salep keseleo ini. Selalu ada dua sudut pandang. Dan kita mau menggunakan sudut pandang yang mana untuk mempromosikan sebuah ide, itu kembali kepada kita sebagai komunikator. Tapi ingat bahwa untuk sudut pandang apapun yang kita gunakan, ada konsekuensinya. Nah, ini tinggal kita memilih, teman-teman. Kita mau menggunakan kata-kata kita, kalimat-kalimat kita, ya, atau tulisan-tulisan kita untuk tujuan apa. Jadi, dari beberapa buku yang saya tulis, ada buku yang saya tujukan memang saya ingin menyampaikan keluhan. Tapi ada juga buku yang saya gunakan karena saya mau menyampaikan solusi. No problem, only solution. Ada. Itu tergantung dari kita sebagai komunikator, kita maunya apa. Dan dari apa yang kita sampaikan, itu membentuk cara pikir kita, dan pada akhirnya membentuk identitas kita. Kadang-kadang teman-teman melihat, orang yang salah memilih narasi dalam hidupnya, kok kita rasa kayaknya orang ini gelap banget. Atau sementara orang ini seperti sinar matahari. Jadi mau dimanapun dia bersinar gitu ya. Dia lagi sulit, dia lagi deadline, dia lagi mendapatkan kondisi kurang menguntungkan. Dia nggak pernah kehilangan kontrol misalnya. Dia lagi dijulitin sama orang, tapi dia tetap cool, bisa. Karena dia memilih, dia menerapkan narasi yang tepat dalam hidupnya. Dan ini, again, tidak hanya soal komunikasi kita, tapi komunikasi kita, kalimat-kalimat kita, kata-kata kita, itu membentuk dunia kita. Dan saya nggak tahu ya, apakah saya yang mengucapkan ini, tapi saya kepikiran gitu ya, dan saya selalu mengatakan kepada orang-orang di sekitar saya, bahwa your words, it will define your world. Jadi, kata-kata kamu
itulah yang akan mendefinisikan dunia kamu. Jadi hati-hati dalam menggunakan kata-kata kita. Mungkin sekian Kak Kiki dan teman-teman untuk pemaparan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak William sudah membagikan juga tentang tulis-menulis juga ya Pak William. Nah, ini nih ada pertanyaan ya dari Josie Abel ya. Bagaimana cara yang paling mudah dilakukan untuk mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia atau bahasa daerah di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi yang terus berjalan? Apalagi orang sering memandang bahasa itu adalah hal yang sepele. Baik, boleh langsung saya jawab, Kak Kiki? Silakan. Baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, Kak Josie. Jadi mungkin saya bukan expert yang bisa menjawab pertanyaan kakak dengan valid ya. Tapi dari yang saya tangkap dan saya tahu, memang bahasa Indonesia ini terus bersaing dari waktu ke waktu dengan bahasa asing. Jadi seringkali ada juga orang tua murid dari anak-anak yang masih kecil. Dia bilang, saya sekolahkan saja anak saya di sekolah yang bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia nggak usah diajarin, nanti juga bisa sendiri. Nah, bagi saya, orang tua tersebut berfokus pada apa? Dia ingin anaknya suatu hari nanti berkarya di dalam lingkungan, baik secara geografis maupun sosial, yang menggunakan bahasa Inggris, yang menggunakan bahasa asing, yang menggunakan bahasa Mandarin. Tidak salah. Yang perlu bahasa Indonesia lakukan adalah memberikan konteks juga. Kalau kita bisa berbahasa Indonesia dengan baik, atau berbahasa daerah dengan baik, apa sih manfaatnya? Jadi itu tercermin dalam program promosi bahasanya. Jangan sampai kita tahu bahwa bahasa Indonesia ini diam-diam penuturnya itu 270 juta loh. Mungkin penutur bahasa Prancis ya sama banyaknya, tapi bahasa Indonesia juga tidak kalah. Nah, tapi bagaimana tantangannya adalah mempromosikan bahasa Indonesia dan bahasa daerah ini ke dalam konteks yang memang menunjukkan bahasa kita ini bermanfaat. Misalnya, kita bisa menyajikan data dan fakta tentang berapa banyak misalnya bahasa Indonesia telah berkontribusi terhadap pembangunan nasional kita. Coba misalnya, kalau dulu tidak ada bahasa Indonesia, mungkin kita belum merdeka, mungkin. Kemudian kalau kita menerapkan bahasa Indonesia dengan benar, kita bisa masuk ke dalam aspek apa saja. Kita bisa berbisnis apa saja. Potensi-potensi apa yang bisa kita dapatkan kalau kita berbahasa Indonesia dengan baik. Kemudian, kalau kita bisa berbahasa Indonesia dengan baik, peluang apa atau pintu apa yang bisa terbuka. Nah, jadi sebenarnya semua ini sudah kita alami, dan ini sifatnya personal, termasuk untuk saya, dalam berbagai perjalanan hidup saya, dan saya cukup beruntung bisa membagikan kisah saya. Jadi tugas kita bersama adalah memberikan panggung yang lebih besar untuk kita bisa sharing berbagai pengalaman yang beda tentang peran bahasa Indonesia dalam hidup kita masing-masing. Coba saya sampai hari ini ngomongnya Hokkien sama bahasa Inggris. Saya hidup di Jakarta, mencari nafkah di Jakarta. Wah, sulit hidup saya nih. Tapi kan tidak semua orang punya kesempatan untuk sharing seperti saya ya, tentang bagaimana bahasa Indonesia ini sudah membantu saya. Misalnya dalam saya bikin esai, saya bisa dapat beasiswa LPDP, itu semua bahasa Indonesia. Nggak ada bahasa Indonesia, nggak ada saya hari ini. Tapi kan nggak semua orang, again ya, bisa menyampaikan kisah ini, Kak. Terima kasih. Ya, nggak ada bahasa Indonesia, kita nggak bisa seperti sekarang ini ya. Ini seperti juga kalau ada warga negara asing suka belajar bahasa kita karena apa? Karena ini ingin mendapatkan harga yang miring ketika mereka di pasar tradisional belanja seperti di Malioboro dan lain sebagainya. Baik, ini ada pertanyaan lagi Pak William ya. Ada 2. Oke, saya ini deh.
Yang pertama, bagaimana cara Kak William menstruktur kalimat saat melakukan elevator pitching, apalagi jika waktu yang didapat tidak sampai 1 menit. Bagaimana itu? Baik, saya langsung jawab saja pertanyaan dari Saudari Karmel. Jadi, sebagaimana saya tulis di slide tadi, priming dan framing. Jadi, kalau saya cuma punya waktu 1 menit, saya akan pertama-tama kembali dulu. Unique selling proposition dari perusahaan atau ide saya itu apa? Oke, mudah, murah, aman, nggak ribet, ABCDEFG. Oke, dari yang banyak itu, saya ambil 2 yang terbaik, atau 3 yang terbaik, saya komunikasikan. Kemudian framing, sudut pandang, frame. Saya mau fokus pada solusi atau pada masalah. Kemudian saya akan melihat, saya ini pitching-nya kepada siapa? Oh, Pak Jonter. Pak Jonter nih selain jadi dosen, beliau juga seorang pengusaha. Beliau suka kasih modal ke pengusaha muda misalnya. Oh, berarti ketika saya bicara dengan Pak Jonter, saya harus bisa menunjukkan sisi komersial dari ide saya. Oh, saya ngomong dengan Kak Kiki. Kak Kiki ini loh, hobi belanja online. Ya nggak, Kak? Jadi Kak Kiki ini konsumen banget. Nah, ketika saya harus pitching ke Kak Kiki, berarti yang saya pitching adalah kemudahannya. Kalau kamu menggunakan layanan saya atau ide saya, Kak, maka ini kemudahan yang akan Kakak dapatkan. Jadi, sebisa mungkin kita sudah menguasai dulu konteksnya, ya, Karmel. Kita bicara dengan siapa, dan kira-kira apa sih yang penting untuk orang ini. Dalam 1 menit, kita kasih tahu dulu yang paling penting untuk beliau. Kalau kita punya 30 menit, kita bisa jelaskan secara utuh dari berbagai sudut. Mungkin kurang lebih begitu. Baik, terima kasih semuanya ya, Pak William ya juga sudah menjawab. Nah, namun ini waktunya sangat terbatas, masih ada 2 pertanyaan. Kira-kira mungkin kalau yang pertanyaan yang dari Saudara Daniel mungkin ini sudah disampaikan ya tadi ya, mungkin dia hanya ingin minta tambahannya saja ya. Dan yang terakhir adalah mungkin ini yang perlu dijawab mungkin ya. Bagaimana sih cara Kak William jika public speaking di tengah audiens tetapi kurang diperhatikan padahal sudah menyampaikan dengan baik? Oh, berarti sebenarnya sudah menyampaikan dengan baik tapi kok audiensnya kurang memperhatikan. Nah, ini tipsnya seperti apa nih gitu ya? Baik. Jadi tidak hanya public speaking ya. Jadi ketika kita saya kan belakangan ini lagi rajin banget main tenis. Jadi saya latihan seminggu 2 kali, 3 kali dengan pelatih. Ketika latihan itu enak banget. Itu mukulnya udah kayak mungkin atlet daerah gitu ya, kenceng masuk. Wah, gila. Sorry, saya bilang gila. Tapi minggu lalu saya habis balik dari Sanur. Saya ikut kompetisi tenis, liga tenis di Sanur untuk main double. Nah, ketika yang saya lawan itu adalah ini ya, orang asing ya. Dia posturnya lebih tinggi dari saya, terus juga kayaknya lebih pengalaman. Ya puji Tuhan, pertandingan pertama saya menang sama teman saya. Di pertandingan kedua, karena servisnya orang tersebut kenceng, terus kayaknya pede banget, terus saya deg-degan juga mainnya. Jadi pukulan saya tuh nggak keluar. Nah, pukulan saya nggak keluar, itu bukan karena saya tidak bisa mukul, tapi karena saya demam panggung. Saya melihat lawannya jago, jadi saya tidak bisa memanage mentalitas saya dengan sempurna. Jadi ya kadang-kadang bisa mukul, tapi tidak seenak kalau main sama pelatih. Nah, ini sama. Public speaking, kita punya pilihan, ya. Kamu punya pilihan juga. Kamu mau menjadi versi saya ketika saya latihan sama pelatih, atau ketika saya demam panggung, bertemu dengan lawan yang tidak mudah, sehingga akhirnya saya kalah. Nah, kalau kamu bisa memanage mentalitas dengan baik, ya udah, saya akan menganggap bahwa audiens yang tidak memperhatikan saya,
ini adalah medan latihan buat saya. Yang penting, saya sesuai teknik. Saya mukul yang benar, saya servis yang benar, saya sopan, saya tidak melakukan pelanggaran di lapangan. Sama juga, public speaking. Saya punya konten, saya punya ide, saya punya contoh 3. Saya ucapkan, saya sampaikan. Saya berdiri di tengah, tapi saya melihat ke kiri, ke tengah, ke kanan, secara equal. Saya lakukan. Kemudian ketika ada yang eye contact sama saya lakukan eye contact. Saya memandang audiens saya dengan seksama. Mereka tidak memperhatikan, nggak apa-apa, masih ada pertandingan lain. Masih ada kesempatan lain. Nah, kalau kamu seperti saya, yang jadi demam panggung, jadinya, kayaknya gue nggak bisa nih untuk kompetisi. Kayaknya saya public speaking emang nggak bakat nih. Orang-orang nggak suka sama saya. Padahal bisa aja mereka memang tidak berada dalam keadaan yang siap untuk mendengarkan public speaking kita. Tapi kadang-kadang kita menganggap bahwa itu salahnya dari kita. Nah, jadi dengan latihan yang lebih rajin lagi, saya yakin tahun depan saya ke Bali lagi, saya tidak akan demam panggung. Nah, jadi sama dengan teman-teman juga. Jangan melihat itu sebagai akhir dari perjalanan kamu dalam melakukan public speaking. Baik, terima kasih Pak William sudah menjawab. Nah, ini sebenarnya ingin lebih lanjut ya. Tapi apa daya, waktu kita sungguh terbatas. Yang penting kita sempat mencatat, Kak William, ya, bahwa untuk menyampaikan ide, baik tertulis ataupun lisan, itu tidak usah ribet-ribet ya, Kak, ya. Satu demi satu, ya. Dan lama-lama juga semuanya akan selesai, ya. Targetnya tadinya 60 halaman skripsi, ternyata 200-an halaman, begitu ya, Kak, ya. Dan juga kata-kata kita itu ternyata mendefinisikan dunia kita, ya, begitu yang betul sekali. Jadi harap kita semakin bijak memilah kata-kata ya sesuai dengan konteks ya di mana kita berada. Baik. Terima kasih Pak William. Sekarang kita akan menuju sedikit main-main dulu ya. Ada online tutor kita, Kak Sri Mei di sini ya, Kak Mei. Silakan Kak Mei. Oke, terima kasih Kak Kiki. Iya, kalau biasanya rekan-rekan kan tadi barusan rekan-rekan yang bertanya nih sama pembicara kita. Nah, sekarang giliran saya yang bertanya ke teman-teman semua ya. Oke, biasanya ini menjadi indikator ya teman-teman, apakah teman-teman memahami materi yang sudah disampaikan. Oke, pastinya teman-teman sudah siap sedia ya. Tadi saya lihat sih banyak yang mencatat ya, sambil mendengarkan, sambil mencatat dengan kesungguhan hati. Iya. Oke, teman-teman, kita akan ada 3 soal kuis. Nah, teman-teman boleh perhatikan. Oke, apakah slide saya sudah terlihat jelas? Oke, sudah ya rekan-rekan ya. Oke, nah teman-teman akan ada 3 kuis. Teman-teman, di sini kita cara kerjanya itu adalah siapa cepat dia dapat. Semakin kamu cepat, semakin kamu dapat ya. Oke, nah nanti teman-teman silahkan ke fitur raise hand. Oke teman-teman ya. Nah nanti saya akan lihat dari sini siapa nih dari antara teman-teman yang lebih cepat. Jadi keputusan ada di tangan saya. Ini tidak ada sogok menyogok ya teman-teman ya. Tapi meskipun begitu ya tetap keputusan di tangan saya ya. Oke, nah teman-teman silakan perhatikan soal yang pertama. Nah nanti langsung raise hand ya teman-temannya, sudah siap sedia ya di tombolnya ya. Pertanyaan pertama, baru saja kita dengarkan. Nah mana nih pertanyaannya? Nah, sebutkan 3 tips menulis untuk dibaca. Ayo, tips apa itu tadi? Oke, langsung muncul ya. Kalau di saya ya, Bapak Ibu ya, rekan-rekan semua, ini ada nyala kameranya tapi tidak ada wajahnya. Mungkin bisa diperlihatkan dulu, ada Mirel, ada Lin dari kelas 1693.
Oke, halo Mirel. Halo Kak. Oke, kira-kira apa nih 3 tipsnya? Oke, yang pertama ada KISS, keep it short and simple. Yang kedua paradigma naratif, sama yang ketiga Mantap. percakapan antar manusia. Oke, good job. Jawabannya betul. Iya, ada 3 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya Bapak Ibu ya, ternyata mahasiswa kita meskipun tidak terlihat wajahnya, tapi memperhatikan dengan jelas, menyimak ya. Oke, nah jadi tidak perlu khawatir ya Bapak Ibu ya. Oke, teman-teman boleh diturunkan tangannya. Diturunkan tangannya. Boleh dihapuskan dulu fitur resennya. Oke, kita next ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, kalau ini teman-teman butuh kejelian yang tepat. Kita mulai ya. Kira-kira siapa nih? Siapakah aku? Oke, diperhatikan ya. Tara. Nah, kira-kira mata siapa nih? Jangan-jangan mata Pak Jonter. Oke, ada? Ayo, ini tadi sudah sempat dibahas di bagian awal-awal. Oke, ada satu nih. Dia yang tercepat dari antara semuanya. Ada Daniel Kurniawan dari kelas 1691. Hai Daniel. Halo Kak. Halo juga. Ya, silakan. Kira-kira siapa nih Daniel? Plato. Oke, Plato. Nah, tadi ada sempat disebutkan nih, Plato apa nih pandangannya tentang berkomunikasi dan berbicara? Ayo, masih ingat nggak Daniel? Tentang orang yang berkomunikasi secara bijak. Oke, hampir ya, hampir. Iya, betul ya Daniel. Ini adalah Plato. Aku adalah Plato, bukan aku ya. Dia tadi ya yang digambar. Iya, jadi gambarnya adalah Plato. Nah, dia bilang kalau seorang kalau mau berbicara atau berkomunikasi karena ada suatu hal. Jadi kalau ada yang panggil kamu berarti ada sesuatu hal itu ya. Oke, nah jadi teman-teman mantap ya, udah ada Mirel tadi terus ada Daniel. Jangan khawatir, jangan risau, masih ada kesempatan yang terakhir. Oke, teman-teman. Ya, pertanyaan terakhir. Ini butuh kemampuan yang ekstra, ya. Kalau di bahasa Indonesia bukan hanya tentang berbicara, berkomunikasi, ada juga yang namanya keterampilan berpantun. Oke, rekan-rekan, coba ya. Di sini sudah ada 3 bait pantun nih. 3 baris pantun, 1 bait. Nah, 1 bait ada 4 baris. Nah, saya sudah berikan 3 baris untuk rekan-rekan. Silakan dilanjutkan ya, karena saya lelah memikirkannya ya. Oke, nah yang pertama, baris pertama. Pagi-pagi dibangunkan alarm. Siapa nih di antara kalian? Kelas pagi ya. Oke, ternyata masih jam 2 subuh. Terlalu niat. Kelas umum dengan Pak William. Selanjutnya apa nih? Ayo, silahkan. Saya tidak tahu lanjutannya. Ada apa dengan kelas umum bersama Pak William? Ayo udah bangun pagi, terus masih jam 2 subuh. Ketemunya Pak William. Oke. Wih, ini jago nih sepertinya ya. Oke, kira-kira apa nih lanjutannya Mikael Kenny? Boleh dibaca dulu ya. Mikael Kenny dari 1691. Silakan Mikael. Pagi-pagi dibangunkan Halo. alarm. Ya Kak. Good. Oke, Iya. ternyata masih jam 2 subuh. Kelas umum dengan Pak William membuat ilmu bahasa Indonesiaku menjadi utuh. Yeah. Oke, mungkin bisa diulang ya sekali lagi ya. Pagi-pagi dibangunkan alarm. Ternyata masih jam 2 subuh. Cakep. Kelas umum dengan Pak William membuat ilmu bahasa Indonesiaku menjadi utuh. Wih, mantap. Terima kasih, Mikael. Nah, Mikael menjadi penutup yang sangat mantap ya untuk kelas umum Pak William. Nah, teman-teman jangan khawatir, jangan risau. Ya, jangan khawatir ya rekan-rekan, meskipun seperti itu, meskipun teman-teman belum berkesempatan untuk menjawab 3 kuis. Nah, teman-teman yang sudah menjawab 3 kuis ini berkesempatan untuk mendapatkan secercah harapan di nilai-nilai tugas teman-teman dari dosen-dosen yang ada di kelas ini. Bersyukur sudah mengikuti kelas.
Oke, nah jadi semuanya mendapatkan 10 poin di setiap nilai cut teman-teman ya. Nah, jangan khawatir teman-teman, masih ada hal lagi karena Bapak Ibu dosen yang ada di sini sangat bermurah hati. Dan dari fakultas ini juga sangat banyak belas kasihannya, penuh dengan kasih karunia. Jadi rekan-rekan, nah rekan-rekan juga ada, saya mau sampaikan perihal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Fakultas Liberal Art berhubungan dengan bulan bahasa di bulan Oktober dan Sumpah Pemuda. Nah, kira-kira apa itu teman-teman? Mungkin teman-teman sudah di-share juga ya di grupnya. Nah, saya mengingatkan kembali bahwa ada cakap berbahasa di media sosial. Nah, kegiatan ini adalah berkaitan dengan Instagram competition. Nah, teman-teman bisa berpartisipasi. Nah, sudah mengerjakan UTS nih ya. Oke, nah selain dapat nilai UTS teman-teman, dari ikut berpartisipasi ini juga teman-teman bisa mendapatkan hadiah berupa OVOKES. Nah, selain itu juga dosen-dosen ini masih berbaik hati untuk memberikan tambahan poin-poin bagi teman-teman. Jadi tunggu apa lagi rekan-rekan, ayo berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah, teman-teman bisa baca untuk ketentuannya ada di caption dari postingan ini. Teman-teman bisa kunjungi juga link Instagram yang sudah dibagikan di chat room, dan teman-teman bisa baca di caption kegiatan ini. Teman-teman wajib untuk mengikuti akun Instagram UPH Liberal Arts, lalu teman-teman like dan komen unggahan posternya. Kemudian komen di unggahan poster tersebut nama teman-teman kelompoknya kalian. Jadi kita bisa tahu juga ya, bukan hanya kamu yang berpartisipasi, tetapi satu kelompok dari kalian semua ikut berpartisipasi. Nah, teman-teman nanti silahkan dibuat sedemikian menariknya untuk unggahan dan karya teman-teman, dan silahkan diunggah di akun masing-masing. Nah, nanti jangan lupa untuk ketentuan siapa yang akan di tag atau hashtag apa yang diperlukan. Nah, kemudian teman-teman untuk ketentuan karyanya teman-teman juga bisa baca. Nah, teman-teman juga bisa lihat rubrik dari penilaiannya ada di di bio dari Instagram UPH Liberal Arts. Jadi teman-teman untuk ketentuan pemenang favorit teman-teman cukup unggah dan kumpulkan teman-teman untuk like karya teman-teman. Nah, terus untuk yang juara 1, 2, 3 nanti akan ada penjuriannya. Oke, begitu aja teman-teman. Jangan lewatkan kesempatan ini. Karena kesempatan ini hanya datang sekali saja. Untuk selanjutnya kita buat lagi nanti. Oke, terima kasih semua. Baik, terima kasih. Kak Mei ya, yang selalu membawa keceriaan dan kebahagiaan ya. Siapapun pasti suka ya untuk mengikuti kompetisi, apalagi yang berbau-bau bonus poin ya, cut ya. Baik, Kak, terasa kita sudah berada di penghujung acara ya, dan sekarang saya akan mempersilahkan Pak Jonter, koordinator kita ya, untuk memberikan sertifikat, ucapan terima kasih serta memimpin doa penutup. Silakan Pak Jonter. Baik, terima kasih Bu Kiki selaku moderator. Baik, terima kasih juga sebelumnya kepada Pak William yang sangat luar biasa menyampaikan materinya. Sama-sama Pak. Saya juga dalam hal ini mengikuti apa yang sudah Bapak sampaikan dengan konsep 3E tadi ya. Nah, saya mau masuk pada E yang kedua, empati. Bagian yang terakhir last itu ada terima kasih atau thank you gitu ya. Nah, saya berterima kasih Pak William sudah menyampaikan dengan baik dengan situasi yang mungkin di awal tadi kurang baik ya karena koneksi. Nah, tapi kami bersyukur kepada Pak William yang sudah membagikan pemikiran, pengalaman dan segala hal yang berhubungan tentang bagaimana sebenarnya peranan bahasa Indonesia ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana misalnya dalam kerangka lisan dan tulisan itu sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa bisa memaknai dan menggunakannya dengan baik. Nah, sebagai bentuk rasa terima kasih kami kepada Pak William, kami
akan memberikan sertifikat sebagai pembicara, Pak. Mohon diterima dengan baik ya. Kami sangat bersyukur bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman Pak William, dan mudah-mudahan di kemudian hari kalau ada kesempatan-kesempatan yang indah, sudi kiranya Bapak juga memberikan atau meluangkan waktunya untuk kita dan berbagi bersama-sama rekan-rekan mahasiswa. Ya, Pak. Begitu Pak ya. Siap. Terima kasih sekali lagi Pak William. Terima kasih. Sukses selalu di tempat pekerjaan Bapak dan selalu menjadi berkat untuk orang-orang lain. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Silakan. Terima kasih teman-teman semua.